Saya juga Gustri akan menemani Anda dalam berita pagi, tentunya hanya di rumah kos. Inilah suasana yang terjadi di kos Bapak Fauzi. Assalamualaikum Pak, saya Jekyll Gusri, ingin berbincang-bincang sebentar sama Bapak tentang kegiatan-kegiatan yang ada di kos ini. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Oh, jadi lagi masak apa, Pak? Lagi masak kerupuk singkong nih, Pak. Oh, kerupuk singkong. Kenapa tidak dibeli saja gitu, secara instan, Pak? Ya, karena kalau kita membuat sendiri, kita merasakan bagaimana pula orang memasak gitu kan, bagaimana proses-proses telah jadi tersebut. Kita merasakan bagaimana orang memotong, mencuci gitu kan. Jadi kita merasakan bagaimana pula susahnya kita memasak ini, Pak. Oh gitu. Setelah saya pikir-pikir, orang kan ada tuh Pak, seperti dia mempunyai segalanya gitu, mempunyai apapun bisa dibeli, apapun secara instan, dan sementara Bapak harus memasak dulu, baru bisa dimakan. Bapak memilih yang mana? Yang secara instan seperti orang kaya yang lain, atau seperti orang yang mewah-mewah itu, atau seperti ini? Secara pribadi, saya memilih hal seperti ini. Kenapa demikian? Karena dengan ini kita bisa memiliki ilmu, gitu kan. Jadi kita tidak memayangkan hanya instan dan instan selalu. Gitu. Bagaimana pula kita turun langsung ke dapur untuk melaksanakan kegiatan ini. Oh ya, gitu ya. Terus bagaimana Bapak cara mengatur waktu dengan kegiatan kuliah dan kegiatan memasak seperti ini? Ya, kalau waktu kuliah dan urusan dapur itu sudah ada jadwal-jadwalnya, gitu kan. Secara otomatis kita kan orang Islam, gitu kan. Kita bangunnya jam 5-an. Gitu. Jam 5-an habis sholat kita langsung ke dapur, gitu kan. Melaksanakan aktivitas, kalau ada aktivitas, gitu kan. Iya. Kalau ada yang tidak, tentu kita tidur dulu, gitu. Iya, bagus ya. Lalu, sebagaimana Mantap, yang ya. saya katakan dalam surat, gitu kan. Iya. Ada bertebaranlah kamu setelah sholat, gitu kan. Iya. Ya seperti inilah, bertebaranlah. Ada yang aktivitas memasak, gitu kan. Ada yang masih tidur, gitu. Iya. Itu kegiatan, gitu kan. Oh, jadi ini intinya itu menjamin waktu ya, Pak. Ya, gitu. Kalau begitu, apakah Bapak tidak capek dengan seperti ini terus gitu? Dan tidak pingin, dan tidak, sementara Bapak tidak bisa membeli dengan instan gitu. Apakah Bapak tidak capek memasak terus dan memasak? Begini, kita kan tidak memasak setiap hari, gitu kan. Kita kan paling tidak 2 kali dalam sehari kita memasak, gitu kan. Jadi tidak apa kita capek sekarang, nanti kita akan merasakan hasil yang kita peroleh juga kok. Oh, seperti itu ya, Pak. Kalau tentang kondisi orang tua Anda, kalau seandainya dia melihat anaknya seperti ini memasak setiap hari, apa perasaan orang tuanya, Pak? Bahagia kah? Atau sedih kah? Atau dia tidak tega melihat anaknya seperti ini di kampung orang? Kalau bicara seperti itu, otomatis orang tua kita pasti sedih, gitu kan, melihat anaknya. Sedangkan orang tua makan yang enak-enak, gitu kan, tapi kita makan ini. Dan di sisi lain mereka juga bahagia memiliki anak-anak yang mandiri, bisa hidup mandiri di negeri orang, gitu kan. Tidak menyusahkan orang tua, gitu kan. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Nanti kita kembali lagi berbincang-bincang dalam sebuah berita yang ada di anak kos. Saya Jekyll Gusri, mohon undur diri di hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi dengan saya, Fauzi, dalam acara Bincang-Bincang. Sekarang kita sudah berada di rumah salah satu anak kos yang berada di Jalan Kasih Sulaiman. Yaitu tepatnya di belakang imigrasi. Sekarang mereka sedang melakukan aktivitas yang mungkin kita tidak duga seperti ini. Ya, mari kita sambut langsung
narasumber kita pagi ini, Jeki Agusri. Baik. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kenapa? Tunggu dulu. Sekarang yang Anda masak ini apa, Pak? Saya memasak singkong untuk sarapan pagi, Pak. Ya. Kenapa nggak pilih yang instan aja, Pak? Kalau menurut pribadi saya sendiri, Pak, instan itu kalau kita berpikir, instan itu kapanpun bisa dapat, Pak. Sekarang kita mempunyai uang lebih gitu. Sekarang juga kita bisa dapat. Jangankan kita di sini, pesan pun telepon, kita bisa mendapatkan, Pak. Tapi saya tidak mau yang seperti itu. Saya tidak mau hal bodoh yang seperti itu yang menimpa diri saya. Saya ingin tuh bisa bagaimana cara menciptakan sesuatu makanan yang saya racik sendiri dan kemudian saya nikmati sendiri dan bersama-sama teman-teman. Itulah yang saya inginkan, Pak, dalam sebuah kehidupan ini. Ya, bagaimana Anda menganalisa gitu kan? Kenapa Anda tidak irikah Anda melihat teman-teman Anda yang membeli instan gitu kan? Tidak, apakah Anda tidak merasa iri atau gimana gitu, Pak? Kalau dibilang iri tidak irinya, Pak, itu saya tidak penting, Pak. Kenapa demikian? Saya berpikir tidak ada yang diirikan di dunia ini. Meskipun nasib saya seperti ini, mendirinya, orang lain mewah bisa membeli dengan apa saja yang bisa dibeli akan dibeli dengan cara instan. Tapi saya tidak mau seperti itu, Pak. Dan saya tidak sama sekali lillahi ta'ala tidak iri melihat orang yang seperti itu gitu. Dan saya malah semakin bangga dengan hidup saya seperti ini, bisa mandiri dan bisa memasak dengan tangan yang ada diberi Yang Maha Kuasa gitu. Bagaimana pendapat orang tua Anda jika orang tua Anda mengetahui keadaan Anda seperti ini? Pendapat orang tua saya mungkin kalau seandainya orang tua saya tahu anaknya seperti ini, mungkin merasa sedih lah gitu. Tapi dalam merasa sedih itu efek sampingnya untuk positifnya ada gitu. Untuk menolong orang tua juga seperti ini. Kalau seandainya orang tua kita memikirkan, oh apa ya ini makan sama anak saya sekarang, itu masa bodoh kalau menurut saya. Di samping kita bisa mandiri, bisa meringankan beban orang tua, kita juga bisa menikmati masa kita sendiri. Jadi Anda tidak mempedulikan ya apa kata orang tua, apa kata orang lain, bagaimana apakah mereka masak apa, Anda tidak mempedulikan, Pak? Mungkin kata orang lain saya tidak peduli. Yang jelas apa yang saya makan ini bukan barang haram, tapi barang yang halal dan bisa dimakan bagi siapapun. Dan saya tidak menghiraukan apa kata orang. Oh, orang mengejek seperti inilah. Oh, singkong masakannya. Dan saya tidak peduli itu. Pokoknya apa yang saya makan itu halal. Intinya seperti itu, Pak. Ya. Ya, sekarang kan Anda masak pagi gitu kan. Bagaimana Anda memanage waktu Anda, Pak? Sedangkan Anda masih kuliah gitu kan. Mungkin istilah saya, Pak, mengasihkan prinsip seperti itu. Orang kan bilang seperti ini, time is money. Kalau menurut saya juga ada istilah-istilah yang lain. Yeah. The time is professional, it is smart with me. Kenapa saya bilang seperti itu? Yeah. Waktu itu adalah waktu yang sangat profesional, itu merupakan bagi orang yang pintar. Dan jadi, kita harus pintar-pintar memanage waktu itu, Pak. Dan itulah dinamakan manajemen waktu. Jadi, kita sebagai umat muslim, tentulah, Pak, kita tuh bangunnya lebih pagi daripada orang yang dari orang yang lain gitu. Lebih pagi bangunnya. Setelah kita bangun sholat, masak dulu, baru kita ke kampus gitu. Oh, jadi seperti itu namanya waktu. Iya, Pak. Aktivitas Anda apakah memasak ini setiap hari apa per minggu, Pak? Mungkin tergantung, Pak. Yeah. Kadang-kadang kan orang tua sekali-sekali mengirim sambal sama saya, kemudian kita makan bersama-sama. Kalau seandainya sambal dari orang tua itu habis, barulah kita masak gitu. Jadi tidak setiap harinya lah kita masak seperti ini. Dan efektifnya, yang positifnya itu, bagusnya itu kita bisa menikmati sambal orang tua dan juga bisa menikmati sambal kita sendiri. Iya. Kalau boleh tahu,
menu-menu apa saja yang Anda buat di kos ini, Pak? Mungkin menu yang saya buat di kos ini, Pak, mungkin lebih sederhana daripada yang lainnya. Kenapa lebih sederhana? Dana yang dipunyai sama anak kos tentulah minimal sekali, Pak. Minimal sekali. Jadi kita harus beli yang minim-minim saja, seperti singkong, sayur kangkung, dan sebagainya. Agar stok yang kita punya itu tidak cepat habisnya dan bisa kita menikmati setiap hari. Menunya hanya kerupuk, tumis, apa yang ada yang lain itu, Pak? Oh, kalau itu mungkin di rumah tentulah kita mempunyai banyak stok kan. Tentulah kita punya banyak menu yang kita buat. Tapi kalau di kos beda, Pak. Kalau kita buat sekaligus itu menunya, kita tambah menu inilah, ini. Jadi cepat dong habis stok kita gitu. Jadi saya pribadi untuk memanage masakan ini cukup dengan satu persatu saja, Pak. Itu, Pak. Jadi dari singkong, dari kangkung, apa yang bisa Anda buat dulu, Pak? Mungkin kalau di singkong ini, Pak, berbagai macam. Yeah. Bisa juga stik singkong, keripik singkong, kemudian keripik singkong itu dikasih sambal gitu. Kalau stik singkong itu sebagai cemilan kita sehari-hari, cemilan kita saja. Bila kita nongkrong sama teman-teman, ada kerjaan, cuman capek, pulang kuliah, ngafal, dan sebagainya, saya itu kan istirahat. Jadi daripada tidak makan minyak-minyak, Pak, kita buat stik singkong. Ya, terima kasih ya, Pak, atas bincang-bincang kita pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa bincang lagi dalam acara lain ya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.